adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik. Wah, gak berasa ya, udah seminggu kita ketemu lagi. Siapa yang merindukan untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan? Ayo semua angkat tangan. Semua tentunya ya, kita mau beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami percaya kita punya kerinduan untuk beribadah bersama-sama. Benar gak adik-adik? Nah, sebelum kita beribadah, kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita semua sama-sama berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Ajar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk memberikan hati kami hanya untuk Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, ajar setiap kami memberikan hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dan ajar setiap kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan. Siapa yang siap? Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangan. Saya Kak. Yes. Oke, kalau gitu kita siapkan hati kita. Naikkan pujian Bapakku datang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada bagaimana kami ada saat ini, karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau buka sepenuhnya buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Layaklah Engkau terima segala puji dan hormat kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang semuanya siap, udah berdiri nih. Kita mau naikkan pujian kedua. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Nah, dengan pujian itu menyenangkan hati Tuhan, tentunya bukan yang santai, tapi dengan semangat. Oke, semuanya gerak ya. Oke, yuk kita naikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ayo semua tepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lagi ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Masih semangat? Iya dong, harus semangat. Kalau buat Tuhan Yesus harus semangat. Oke? Nah, kita naikkan pujian lagi. Masih ingat nggak? Kalau misalnya ada tanda paku di mana? Di Tuhan Yesus tuh, di tangan dan kaki. Ingat lagunya? Nah, kita sama naikkan pujian itu ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan.
Itu semua sudah Tuhan berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Siapa yang percaya? Semua harus percaya karena keselamatan itu dari Tuhan Yesus. Benar nggak? Iya, karena kita kan nggak mungkin waktu itu kita ngelihat Tuhan Yesus yang dipaku tangannya dan kakinya. Tapi kita percaya ada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Benar nggak adik-adik? Yes! Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau duduk diam, kita mau buka hati kita. Dan kita naikkan pujian, ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dengan sikap berdoa yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajar setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan pada setiap kami lewat kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kepada kami. Tolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Alek dan Kak Lila. Nggak terasa ya, sudah masuk bulan April.
Baru lama kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Kalila, sekarang kita mau ngapain nih, Kalila? Kita bikin game aja yuk. Oke, yuk kita bikin game yuk. Yuk Judul kita gamenya sama-sama. kali ini, gamenya itu percaya atau tidak percaya. Oke. Siap. Siap ya? Nah, Kaila mau nunjukin sesuatu nih adik-adik ke Alek. Nah, Kak Alek tinggal tebak itu bener apa enggak kayak gitu ya. Kalian lihat ya. Sekarang Kak Alek udah siap? Siap. Kak Alek madep sana dulu. Oke. Oke, jadi tada. Wah, apaan nih, Kalila? Box. Oke. Oke, sekarang Kaila kasih clue-nya. Clue-nya adalah ini adalah makanan. Oke. Biasanya kita suka makan ini pagi-pagi. Kesukaan Kalek. Kalek tebak ini apa? Mie. Mie. Kalau Kalila bilang ini roti, percaya nggak? Enggak, Kalek suka makan mie. Pasti dalamnya mie. Kalila buka ya. Oke? Coba Kalek buka deh. Oke. Angkat. Roti. Ternyata Kalila benar. Kalek coba ya. Enak. Yuk, Kalek, kita game kedua. Nah, Oke. coba deh. Kalek madep sana lagi. Jangan ngintip ya. Udah belum, Kalila? Udah, kedengeran nggak? Enggak. Nggak ya? Nah, sekarang tebakannya ini. Ini disukai semua orang, termasuk adik-adik nih. Nah, rasanya manis. Kalian tebak apa? Gula. Kok gula sih? Kan manis. Kan semua anak kecil juga pada doyan kok gula. Gula. Oke, kalau Kaila bilang nih permen. Pasti gula. Permen. Gula. Permen Kalek. Gula. Coba Kalek buka. Eh, Kalek nggak percaya ya? Dibilangin. Kan adik-adik suka permen dan coklat gitu ya. Kali ini Kalek cuma punyanya permen. kita cobain ini permen apa bukan. Ternyata bener kata Kalila, permen, bukannya gula. Aduh. Ya, gimana? Satu game lagi? Boleh? Bener nggak nih ntar nih? Oke, Kalek madep sana dulu. Jangan ngintip. Satu, dua, tiga. Nah, udah siap? Siap. Kali ini clue-nya agak lebih sulit. Ini kita makan juga. Tapi ini bukan makanan kayak 3 kali sehari kita makan. Kayak nasi atau apa, bukan. Ini makanan tambahan buat kita. Saat ini kita perlu makan ini. Apaan, Kak? Buah-buahan. Buah-buahan. Tebak dong, Kalek. Kalau kita perlu, ya pasti buah. Jawabannya, adik-adik bisa tebak gak apa? Buah, karena kita perlu sekarang ini. Tetot, salah. Apa? Apa lagi? Kalau nggak buah, buah pastilah. Yakin Kalek buah. Oke, Kan gini. katanya bukan makanan, bukan nasi. Emang buah bukan makanan.
Makanan, Kaila bilang Tapi kan makanan. bukan nasi, kan penting sekarang itu buah-buahan penting. Kalek betul, tapi maksud Kaila bukan itu. Yang di dalam sini kalau Kaila bilang vitamin. Nggak percaya, vitamin itu banyak. Buah pasti. Vitamin. Buah. Coba buka. Kan bener vitamin. Kalek nggak percaya ya. Dari tadi Kaila kan nggak bohong. Ya nggak percaya lah. Orang Kalek belum lihat. Mana Jadi mau kalau percaya? Kalek itu lihat dulu baru percaya. Iya. Kan nggak bisa dong. Kita denger doang bener nggak? Kalau omongannya bener, kalau nggak gimana? Kalek itu persis seperti yang Kaila dengar di Alkitab deh. Mau baca nggak? Emang ada? Ada. Nih, adik-adik buka Alkitab juga ya. Kita buka dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Kaila bacain ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, begitu Kak Alek. Tadi kan kita sudah baca ya tentang Thomas yang dia nggak percaya sebelum dia melihat dulu gitu. Kalau menurut Kak Alek gimana? Ya kadang kan kita nggak percaya gitu kan, kalau kita tidak lihat dengan mata, kita tidak pegang gitu kan. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia mempunyai kuasa. Betul, dia sudah mati buat kita. Dia bangkit buat kita. Sampai sekarang ini dia hidup buat kita juga. Bahkan Dia menampakkan pada murid-muridnya. Itu menandakan bahwa Allah kita Allah yang hidup. Betul. Gimana Kak Alek? Sekarang sesuai dengan firman Tuhan juga di Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sini sudah jelas ya kan adik-adik ya,
bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita harus bahagia adik-adik. Oke, Karena sama. kita percaya Tuhan Yesus ada buat kita semua. Amin. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Wah adik-adik, seru ya. Kalian sudah lihat kan tadi Kak Alex, Kak Lila pakai game segala. Ternyata Kak Alex nggak gampang percaya. Sama dengan salah satu tokoh di firman Tuhan, murid Tuhan Yesus. Siapa tadi Kak Lila sudah sebut namanya? Thomas. Dia juga nggak percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Ada luka di tangannya, di kakinya. Dia nggak percaya. Dia hanya mau percaya kalau aku sudah mencucukkan. Mencucukkan itu artinya memasukkan benar tangannya, beneran bolong di tempat luka, aku baru percaya. Tapi ternyata waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya, Thomas jadi nggak mencucukkan. Enggak. Cuman Yesus bilang, ayo silahkan cobain cucukkan. Thomas udah mengaku bersalah, dia nggak percaya. Tapi firman Tuhan tadi bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah adik-adik, kadang kita ini sama kayak Thomas. Kita jangan bilang gini, wah iya tuh Kak, Thomas itu murid Tuhan tapi payah nggak percaya. Jangan gampang ngomong begitu. Kenapa? Karena kita sendiri juga kadang sering nggak percaya. Coba Kak Nining mau tanya, adik-adik percaya nggak kalau Yesus itu satu-satunya jalan yang bisa mengantar kita sampai ke surga? Ayo, siapa yang percaya? Angkat tangan tinggi. Saya percaya. Siapa yang iya Firman sih ngomongnya gitu Kak. Tapi bener nggak ya? Ragu-ragu. Atau siapa yang bilang, nggak tahu deh Kak, aku nggak ngerti. Ya lihat aja ntar, aku nggak percaya. Firman Tuhan mengatakan, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah Bapa di surga kecuali melalui Yesus. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kita yang bisa mengantar kita sampai ke surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik percaya nggak kalau firman Tuhan itu, semua yang tertulis di Alkitab itu adalah perkataannya Tuhan sendiri. Dan semua kebenaran firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Kenapa? Karena semua firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Maksudnya apa Kak? Maksudnya semua kebenaran dalam Alkitab, firman Tuhan, itu pasti terjadi. Nah, syaratnya satu, apa? Kita nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh bimbang. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan yang bilang orang bimbang itu kayak gelombang laut. Tahu ya, adik-adik pernah ke laut ya? Gelombang laut tuh nggak pernah bisa diem tenang. Kesana, kesini, kesana, kesini. Kenapa? Karena dia jalannya kian kemari diombang-ambingkan oleh apa? Oleh angin. Nah, orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, firman Tuhan bilang tidak akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Ya karena itu dia terombang-ambing begitu. Benar nggak ya? Firman Tuhan benar nggak ya? Saya lakukan nurut firman Tuhan, terjadi apa enggak ya? Akhirnya nggak terima apa-apa. Jadi firman itu adik-adik harus percaya pasti jadi dalam hidupmu. Syaratnya satu, kamu percaya tidak bimbang. Mungkin ada adik-adik yang tanya, Kak, ada buktinya enggak? Kak Nining bilang ada buktinya. Siapa Kak buktinya? Kak Nining buktinya. Buktinya apa? Kak Nining pernah percaya firman dan firman itu jadi dalam hidup Kak Nining. Firman yang mana? Dalam Yesaya 53 ayat 5b, firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Dan adik-adik dapat ada beberapa yang dapat masker ya. Ya dari EHK itu ada tulisan ayatnya. Mazmur 107 ayat 20. Coba nanti dilihat ya. Itu kata-katanya apa?
disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka atau disembuhkannya kita yang percaya pada firman-Nya. Buktinya apa? Waktu kecil, Kak Nining punya penyakit paru-paru basah. Dokter bilang sulit sembuh. Setiap minggu Kak Nining selalu batuk, pilek. Pokoknya gantian. Minggu ini batuk, pilek, batuk. Minggu depannya pilek. Minggu depannya batuk lagi. Minggu depannya pilek. Terus begitu. Karena paru-parunya nggak berfungsi dengan baik. Paru-parunya basah. Nah, itu berlangsung lama. Dari umur 4 tahun, 5 tahun. Selalu tiap minggu, seminggu itu selalu sekali Kak Nining pasti ke dokter. Nah, akhirnya pada umur 6 tahun, Mama Kak Nining ambil tekad. Pokoknya percaya sama firman Tuhan, anakku ini, Kak Nining, pasti sembuh. Terus Kak Nining dikasih minum perjamuan. Nah, kalian tahu ya, kalau minggu pertama, kadang-kadang orang tua di ibadah raya suka perjamuan kudus, ya. Makan roti dan minum anggur. Roti melambangkan tubuh Yesus, anggur melambangkan darah Yesus. Nah, darah Yesus itu yang bisa menyembuhkan. Jadi, setiap perjamuan, Mama Kak Nining kalau mau makan minum perjamuan itu, dia bawa Kak Nining di sebelahnya, terus Kak Nining dicuilin dikit kuenya ya. Hostinya itu dicuilin dikit, kasih Kak Nining. Minumnya juga dikasih minum Kak Nining dikit, terus sisanya diminum Mama Kak Nining. Mama Kak Nining percaya, punya keyakinan, pokoknya 7 kali minum, pasti anakku sembuh. Dan ternyata benar. Setelah 7 kali Kak Nining minum itu, cek ke dokter. Dan dokter menyatakan, wah, paru-parunya udah sehat nih. Nah, kata dokter kan katanya nggak mungkin sembuh. Gimana nih bisa sembuh? Sering ke laut ya, katanya kalau pagi sering ke laut, menghirup udara yang segar, itu pasti sembuh. Bisa sembuh, tapi waktunya lama. Tapi ini kok cepet bisa sembuh. Jadi Kak Nining tahu, Mama Kak Nining juga tahu, yang menyembuhkan apa? Karena bilur-bilur Yesus, karena iman percaya Mama Kak Nining sembuh. Dan ternyata nggak berhenti sampai di situ, berlanjut lagi. Adik-adik tahu Kak Daniel ya, anak Kak Nining yang nomor 2. Waktu kecil, Kak Daniel juga dokter bilang klep jantungnya itu nggak berfungsi dengan normal. Jadi kalau di jantung itu katanya ada klep buka tutup begitu. Itu kalau nafas bisa baik kalau klepnya berfungsi normal. Nah, Kak Daniel itu waktu kecil, pokoknya kalau lampu mati atau gimana, tiba-tiba dia bisa sesek napas dan susah bernafas. Nah, kata dokter ini harus diterapi klepnya. Lama-lama kalau besar takutnya jantungnya bisa lemah, berfungsi tidak baik. Kak Nining disuruh cek ke laboratorium. Waktu itu Kak Nining berdoa sama suami Kak Nining. Kita berdoa percaya, terus Kak Danielnya juga kita tumpang tangan, kita percaya dalam nama Yesus. Nggak usah tes lab, nggak usah ke dokter lagi. Pokoknya percaya Tuhan sanggup sembuhkan, pulihkan. Akhirnya apa? Apa yang dulu Kak Nining ingat waktu kecil, Kak Nining juga berkata ke Tuhan. Tuhan, Kak Nining percaya. 7 kali Kak Daniel makan roti dan minum perjamuan, anggur perjamuan, pasti Kak Daniel sembuh total. Dan ternyata benar. Ketika Kak Nining praktekkan doa, jadi sama kayak dulu Mama Kak Nining. Kalau Kak Nining makan minum, Kak Nining bagi ketika cuil dikit, bagi ke Kak Daniel. Dan benar setelah 7 kali, Kak Daniel ajaib, bisa nggak nyesek-nyesek lagi. Taunya gimana? Tiba-tiba dia tidur dengan tengkurap. Dulu nggak pernah bisa tidur tengkurap. Tidurnya harus terlentang. Kalau tengkurap nyesek dia nggak bisa nafas. Begitu itu dia tidur tengkurap, bisa tidur nyenyak, malahan tidurnya lama. Bingung kan Kak Nining, kaget, ini anak gimana nih? Kok tidur tengkurap terus nggak bangun-bangun? Tak bangunin, ternyata sehat sejak saat itu. Dan begitu cek ke dokter, kemudian ternyata dokter bilang, enggak Bu, nafasnya nggak nyesek lagi. Dulunya tuh kalau cek nafasnya kelihatan nyesek, ini udah nggak nyesek sama sekali. Nah, Kak Nining tahu kuasa darah Yesus itu bisa menyembuhkan segala sakit. Karena itu adik-adik harus percaya. Jangan kalau dokter vonis ya, apalagi kalau dokter mengatakan gini, umurnya tinggal berapa bulan, tinggal sekian bulan. Jangan langsung percaya. Kenapa?
Manusia boleh menentukan apapun, tapi Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan bisa melakukan mujizat, ya. Nah, yang kedua buktinya apa? Matius 6 ayat 25 menyatakan bahwa kita nggak perlu khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Yuk, ada lagu sekolah minggu ya yang menyatakan firman ini. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kak Nining ajak adik-adik semua nyanyi bareng Kak Nining. Siap semua? Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Nah, pujian ini boleh jadi pujian kita saat ini. Mungkin adik-adik bingung, Kak ini pandemi udah setahun lebih. Terus mungkin ada di antara adik-adik yang orang tuanya mungkin mengalami kesulitan ekonomi, atau mungkin dipotong salary-nya, gajinya ya, pendapatan orang tua berkurang. Aduh Kak, gimana ya? Nanti belum lagi kalau aku sekolah lagi gimana? Nggak perlu khawatir. Kenapa? Tuhan jamin hidup kita. Tadi pujiannya mengatakan apa? Burung di udara dia pelihara. Emang ada burung yang bingung? Burung bingung, besok gimana ya saya makannya? Enggak kan? Kalau burung di sangkar ada yang melihara, tapi burung yang terbang bebas itu tetap ada yang pelihara juga. Kalau burung di sangkar ada yang melihara, ada yang kasih makan, ya kan, ada yang kasih minum. Tapi kalau burung yang terbang bebas, ada yang melihara nggak? Ada. Siapa? Tuhan Yesus. Dia juga nggak pernah kelaparan, dia nggak pernah kehausan karena Tuhan pelihara. Bunga di padang, ada nggak yang, ini bunga ya didandanin dicat merah, nanti ada yang dicat kuning, nggak kan? Siapa yang kasih warna itu semua indah? Tuhan Yesus. Kalian semua juga akan dipelihara karena apa? Kasih setia Tuhan memelihara kalian. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau mungkin kamu mulai bingung gimana, berdoa. Ajak mama papa berdoa. Tuhan Yesus, tolongi keluarga kami. Biar kami terus tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara dan menolong keluarga kami. Kak Nining percaya kuasa doa adik-adik EHK besar kuasanya. Jadi jangan pernah khawatir. Kak Nining tambahin ya, Matius 6 ayat 34 bilang begini. Jangan khawatir akan hari besok. Kenapa? Karena hari besok itu punya kesusahan sendiri, ada masalahnya sendiri. Kesusahan sehari cukup buat sehari. Jadi adik-adik nggak usah mikir gini, nanti ini pandemi sampai akhir tahun 2021 nggak ya? Atau bisa sampai 2022? Ngapain dipikirin, masih ntar-ntar. Firman Tuhan aja bilang kenapa? Nggak perlu khawatir, besok itu loh nggak usah dipikirin. Kenapa? Tuhan pelihara dengan sempurna. Artinya nggak usah dipikirin bukan gini, oh besok mau tes Kak, udah nggak usah mikirin deh, mau tes nggak usah belajar. Bukan begitu ya, tapi maksudnya tidak perlu khawatir.
Nggak perlu sampai stres, aduh matematika pelajaran yang aku paling nggak suka. Sampai kamu panas dingin, aduh gimana nanti kalau nilainya jelek. Nggak usah begitu. Berdoa, Tuhan aku udah belajar dengan sungguh-sungguh, aku udah belajar. Semua udah aku pelajarin baik-baik, selebihnya aku serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong aku. Semua soal yang diberikan, buat aku bisa menjawabnya dan jawabanku benar, nilaiku baik, kemuliaan buat nama Tuhan. Ya. Jadi perkuat doa kalian, percaya kalian. Ingat syaratnya tadi apa? Kalau mau dapat sesuatu dari Tuhan, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Nah yang ketiga, yang terakhir, percaya sama apa? Percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kali untuk jemput kita semua. Mungkin adik-adik bilang, wah Tuhan Yesus mau datang lagi. Aku bisa lihat Tuhan Yesus, Kak. Firman Tuhan menjanjikan begini. Kalau kalian masih hidup nanti sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan akan datang di awan-awan, nggak menginjakan di bumi, tapi di awan-awan, jemput kita. Kita diubahkan tubuhnya dalam tubuh kemuliaan, kita terangkat naik ke awan-awan, sama kayak Yesus terangkat ke surga ya. Nanti minggu depan, minggu lagi kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Nah kita juga akan naik ke awan-awan, dijemput sama Tuhan Yesus dan bersama-sama kita masuk ke kerajaan surga. Nah terus kalau sampai sudah meninggal duluan gimana Kak? Ada opa, oma, ada papa, ada mama atau siapa yang sudah meninggal duluan terus gimana? Kalau mereka yang meninggal, firman Tuhan berkata akan dibangkitkan. Sama kayak Yesus bangkit ya. Akan dibangkitkan dan dengan tubuh kemuliaan sama juga dengan kita, sama-sama kita dikumpulkan di kerajaan surga. Karena itu kalau keluargamu, saudaramu, siapapun itu meninggal tapi percaya Yesus, nggak usah sedih. Ya memang sedih sih, artinya kita nggak ketemu di bumi ini, tapi kita percaya kita akan ketemu di mana nanti? Di surga. Ayat yang terakhir, Wahyu 22 ayat 20. Kan ini bacain ya, Wahyu 22 ayat 20. Ya, aku Tuhan Yesus datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi kita semua sekarang percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Karena itu siapkan dirimu. Buat apa? Buat menyambut nanti kedatangan Tuhan Yesus. Otomatis Yesus cari siapa? Yang hidupnya berkenan, yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Yesus, yang bukan hanya percaya apa kata orang, tapi percaya pada kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yuk semua adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kak Nining akan akhiri renungan siang hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar mengenai Thomas, murid Tuhan Yesus yang tidak percaya. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin di antara kami seringkali kami juga tidak percaya akan kebenaran firman-Mu, kami meragukan atau kami bimbang. Tapi mulai siang hari ini, ajari kami untuk tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga, bahwa semua firman-Mu pasti jadi dan genap dalam hidup kami kalau kami tidak ragu, dan bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kami semua masuk ke surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berkat-Mu turun atas setiap kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati.
Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.